Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Malam hari ini ketemu lagi kita di kelas grafik desain ya. Oke, sebelumnya teman-teman aku mau nyapa ini udah ada mentor kita, ada Kak Adisti. Halo Kak Adisti. Halo Kak, selamat malam. Oke, mungkin sebelum masuk ke materinya Kak, aku mau tanya dong malam hari ini tuh highlight-nya kita mau belajar apa aja sih Kak? Oke, malam ini kita akan belajar basic-basic dari Figma itu apa, karena emang eh, Figma itu sebenarnya kompleks banget, jadi kita mulainya dari basic tools-nya, kemudian mungkin kita harus tahu juga fungsi-fungsinya apa, kelebihannya apa gitu kan. Nanti baru kita akan ada sesi untuk praktek barengnya gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat dipersilakan untuk Kadisti memaparkan materi. Oke, terima kasih Kak Hendra. Sudah. Oke, sharing aku kelihatan belum ya Kak? Share screen ya. Udah kelihatan, Kak. Oke. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah join di malam ini. Materinya adalah Figma part kedua, yaitu Exploring Design with Figma. Terima kasih juga buat tempat belajar yang ngasih aku kesempatan lagi nge-mentoring di Figma part kedua dan keempat nantinya. Buat teman-teman, semoga nanti ini pas aku lagi eh, ngejelasin materinya dan nanti ada sesi aku ngejelasin ke teman-teman prakteknya, mohon didengerin dulu gitu biar nanti pas teman-teman yang lagi ngerjain udah langsung tahu gitu, jadi nggak perlu diulangin sampai 2 kali gitu ya. Harapannya teman-teman disimak baik-baik untuk sesi Figma part kedua ini. Oke. Oke, aku mau perkenalin diri aku dulu. Nama aku Adisti Lailan Safina. Aku sebagai product designer di Sosiola. Buat teman-teman yang belum tahu apa Sosiola itu adalah beauty e-commerce ya. E-commerce-nya mirip kayak Tokopedia, Shopee, cuma ini khusus untuk beauty gitu ya. Mungkin ini teman-teman yang cewek udah familiar ya. Mungkin kalau yang cowok karena mungkin jarang membeli produk-produk beauty masih belum tahu. Jadi di sini aku sebagai product designer yaitu yang biasa. Mungkin di sini teman-teman taunya UI UX gitu, tapi kalau untuk sekarang itu di dunia perusahaan biasa disebut product designer gitu. Oke, mungkin di awal ini aku mau bedain dulu nih apa sih perbedaan graphic design dan UI UX design itu seperti apa gitu karena emang sebenarnya eh, mereka tuh memiliki objektif yang berbeda gitu ya karena di sini bootcampnya adalah untuk graphic design dan di sini ada materi untuk UI UX juga gitu ya. Jadi yang pertama aku mau jelasin graphic designer memiliki objektif untuk meningkatkan brand awareness, melakukan promosi produk atau brand, dan mereka berfokusnya pada penyampaian pesan melalui visual, yang mana hasil yang diciptain dari si graphic design ini adalah seperti brosur, flyer, kemudian poster, dan lain sebagainya gitu ya. Dan tools yang digunain juga beda nih. Walaupun sebenarnya di UI UX pun bisa menggunakan Adobe Photoshop, Illustrator, tapi emang fokusnya mereka itu di graphic design adalah menggunakan Adobe Photoshop, Illustrator, mungkin yang menggunakan iPad bisa pakai Procreate dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sedangkan si UI UX designer ini memiliki objektif untuk menghasilkan desain yang meningkatkan kemudahan dan kenyamanan user dalam menggunakan produk tersebut. Mereka berfokus pada tampilan visual aplikasi. Nah, bedanya tadi, kalau di graphic design itu hasilnya berupa eh, pesan visual berupa kayak poster dan lain sebagainya. Kalau di UI UX ini yang dihasilkan adalah aplikasi atau website gitu ya. Kayak ya teman-teman pasti di HP-nya ada aplikasi. Kemudian mungkin kalau misalkan nggak mau menggunakan aplikasi bisa melalui webnya gitu dari browser dan lain sebagainya.
Nah, tools yang dipakai sama si UI UX designer ini yang akan kita pelajari hari ini malam ini adalah Figma. Dan ada juga masih yang menggunakan Adobe XD dan pakai Sketch gitu. Walaupun Sketch hanya Mac only ya, Mac OS only gitu. Yang kita pelajari malam ini adalah si Figma itu. Oke, lanjut. Nah, apa sih Figma itu gitu? Mungkin nih teman-teman di sini mungkin yang baru terjun ke dunia desain atau emang masih baru tahu nih apa sih Figma gitu ya. Sedangkan mungkin ada yang udah familiar gitu ya sama Figma itu. Nah, Figma adalah salah satu tools yang berbasis cloud atau website yang digunakan untuk mendesain UI dan UX maupun desain grafis. Nah, si Figma dapat dimanfaatkan untuk membuat sebuah desain secara kolaboratif di waktu yang bersamaan atau real time. Nah, si Figma itu sendiri keunggulan utamanya yaitu bisa mendesain secara kolaboratif di waktu yang bersamaan. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman biasa menggunakan aplikasi desain misalkan Photoshop dan lain sebagainya, mungkin itu hanya file pribadi teman-teman aja gitu ya. Sedangkan si Figma ini dalam satu file bisa dikerjakan sama banyak user gitu. Jadi nanti bisa kolaboratif, yang mana nantinya kita akan juga praktek langsung ya, gimana sih kolaboratif ngerjain desain di Figma itu seperti apa gitu. Oke, oh ya, dan Figma itu nggak menutup kemungkinan juga untuk mengerjakan desain grafis, karena tools-toolsnya sendiri emang basicnya untuk ngedesain, yang mana bisa juga teman-teman bisa bikin poster, bisa bikin logo, dan lain sebagainya, tapi untuk toolsnya tidak sebanyak kayak di Adobe Illustrator, mungkin di Photoshop, nggak bisa digital imaging, dan lain sebagainya. Oke, di sini aku akan jelasin singkat aja ya, apa aja sih fungsi-fungsi si Figma itu, kemudian keunggulan-keunggulannya apa aja, dan apa aja fiturnya. Karena emang untuk sesi materi ini sebenarnya nggak perlu terlalu banyak, karena nanti kita akan banyak akunya akan jelasin di sesi praktek gitu ya, karena emang Figma ini kita harus praktek langsung gitu, kalau cuma materi doang nggak bakal kebayang juga sih sama teman-teman pastinya. Jadi ini aku akan jelasin singkat aja untuk eh, penjelasan fungsi, keunggulan, sama fiturnya ya. Oke, yang pertama, apa aja sih fungsi si Figma itu sendiri? Yang pertama adalah wireframing. Oke, untuk wireframing ini adalah istilahnya kayak sketch kasarnya kita sebelum kita membuat desain yang jadinya. Nanti kita bakal coret-coret dulu di wireframing ini. Ya, disebut adalah wireframing, yang mana nanti misalkan kita mau bikin totalnya ada 50 halaman dalam satu aplikasi. Kemudian kita nggak mungkin langsung bikin jadi semuanya kan. Kita pasti akan ada sketsa kasarnya dulu sebelum kita hasil ke finalnya gitu. Nah, kemudian ada juga yang disebut low fidelity atau biasa di UI UX disebutnya low-fi, dan high fidelity biasa disebut high-fi. Nah, di low fidelity ini adalah setelah kita tadi wireframing, kita coret-coret, kita bisa lanjut ke desain yang setengah jadinya gitu. Misalkan kita udah bikin aplikasinya ini, beberapa page-nya ini udah ada kayak fontnya kita udah tahu seperti apa atau enggak. Oh, kita color-nya bakal seperti apa. Misalkan kita udah nentuin nih mau warna primernya itu biru sama kuning misalkan. Kita udah tahu atau enggak tata letaknya itu udah kita susun rapi, sementara di wireframing tadi masih asal-asalan bikinnya. Kalau di low fidelity ini udah susunannya section per section di aplikasinya itu udah oke, cuma belum final gitu. Dari teksnya mungkin kita masih pakai lorem ipsum atau enggak fotonya tuh masih foto-foto dummy yang belum kita bikin sempurna gitu. Nah, kemudian di high fidelity ini adalah desain yang udah final, yang siap untuk kita deliver ke programmernya misalkan gitu. Atau high fidelity ini udah siap untuk kita presentasiin gitu. Pokoknya hasil finalnya itu adalah high fidelity. Tapi kebanyakan sebenarnya aku pribadi pun jarang menggunakan si low fidelity ini gitu. Jadi untuk setelah aku wireframing biasanya aku langsung ke high fidelity, karena emang ngebuat si lo-fi ini lumayan text time, jadi biar menghemat waktu, biar lebih efisien waktunya, langsung aja ke hi-fi-nya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa
mockup di eh, Figma gitu. Kita bisa langsung, misalkan kita mau ngedesain untuk iPhone 15 Pro gitu. Kita ada pilihannya, kita bisa langsung mockup di situ. Untuk lihat, oh gimana ya tampilan desain kita di iPhone 15 Pro misalkan. Atau enggak mau ke HP Android kayak gimana ya gitu. Jadi ukuran sama template si mockup untuk iPad, untuk iPhone, untuk laptop dan sebagainya tuh udah lengkap, udah ada di Figma gitu. Lanjut yang selanjutnya adalah prototyping. Nah, di prototyping ini adalah teman-teman bisa bikin sebuah demo apps yang masih belum belum di coding tapi udah bisa dipencet sama user gitu. Udah ada interaksi desainnya di situ. Kayak misalkan pencet button ini, oh lanjutnya ke page apa ya gitu. Jadi di sini nanti aku juga bakal ada sesi praktek untuk aku bakal nunjukin gimana prototyping di Figma, cuma nanti akan basicnya aja ya karena itu akan memakan lumayan waktunya untuk belajar prototyping. Tapi nanti aku bakal share sedikit. Kemudian untuk prototyping ini juga bisa memudahkan user untuk misalkan user mau bikin aplikasi eh, aplikasi e-commerce gitu ya misalkan. Jadi ketika kita melakukan prototyping itu bakal kita tahu oh ternyata masih kurang page ini ya, masih masih kurang nih page untuk halaman ini apa ini itu gitu. Jadi ketika kita melakukan prototyping ini juga kita bakal bisa tahu apa sih kekurangan di aplikasi aplikasi kita ini gitu. Jadi itu juga fungsinya. Nah, kemudian di Figma ini juga kita bisa bikin vector illustration gitu. Nanti toolsnya itu ada pen sama pensil. Nah, di sini nanti aku bakal praktekin juga gimana sih bikin vector illustration yang simple aja. Nah, yang rumit pun lumayan bisa sebenarnya, cuma toolsnya tidak sebanyak kayak kita. Mungkin teman-teman ada yang pernah nyobain bikin vector illustration di Adobe Illustrator gitu ya. Emang di sini sangat terbatas karena di Figma ini fokusnya di menggunakan Figma ini fokusnya untuk aplikasi gitu. Oke, yang terakhir adalah collaboration, yang mana aku tadi udah sebutin di awal, keunggulan dan fungsi yang paling utama si Figma ini adalah kita bisa collaboration di dalamnya gitu. Oke, untuk selanjutnya apa aja sih keunggulan dari Figma itu? Oke, untuk yang pertama, Figma itu free untuk kita yang individual gitu, yang ngerjain project sendiri gitu. Tapi kalau untuk perusahaan biasanya kita harus pakai yang profesional gitu karena banyak misalkan yang free bisanya cuma limit terbatas banget untuk kita bisa bikin page misalkan 3 page kayak yang nanti kita kerjain karena ini aku gunain yang free. Jadi nanti kita terbatas bisanya cuma hanya 3 page. Sedangkan misalkan teman-teman masuk ke sebuah perusahaan yang fokusnya emang UI UX yang udah mungkin perusahaannya gede pasti akan menggunakan yang profesional karena dari timnya aja pasti lebih dari satu gitu. Yang kedua adalah flexible access. Nah, karena dia cloud based, jadi teman-teman gampang aja gitu misalkan lagi lagi di luar kota kemudian nggak bawa laptop atau harus minjem laptop orang lain gitu karena dia emang berbasisnya website. Jadi teman-teman tinggal login aja bisa fleksibel dan nggak memakan banyak memori untuk di laptop gitu. Jadi emang sangat fleksibel, tinggal login dan data-data dan filenya itu akan kesimpan di cloud-nya teman-teman gitu, si Figma-nya itu. Kemudian Figma itu sendiri adalah user friendly yang mana artinya gampang digunain sama user dan tidak membingungkan gitu. Yang dulunya emang dari awal Figma itu eh, ada gitu sampai sekarang banyak banget improve-nya dari si Figma itu semakin user friendly yang mana memudahkan banget untuk eh, teman-teman yang user yang udah fokus di UI UX gitu. Kemudian yang real time collaboration yang tadi aku udah jelasin di satu waktu yang sama bisa ngerjain dan di file yang sama juga gitu. Kemudian selanjutnya ada community. Nah, di community ini teman-teman bisa eh apa ya? Bisa dapat banyak ilmu gitu. Ada beberapa user yang sharing projectnya atau user sharing
untuk dapetin icon, misalkan teman-teman lagi nyari icon khusus untuk e-commerce gitu. Nah, di community ini nanti aku bakal kasih tahu juga community itu di mana. Di Figma itu bisa cari yang free dan ada yang berbayar juga. Jadi kalau teman-teman masih mau explore dan lain itu cari aja yang free banyak sekali untuk seperti icon-icon. Misalkan oh kita nih males bikin icon lagi, kita cari aja yang free atau kita bisa juga pakai plugin gitu. Jadi di community ini ada plugin dan bisa juga ada emang file yang di-share sama user-user yang emang secara gratis gitu ngebagiin oh ini tuh contoh kalau misalkan bikin icon atau kita butuh contoh aplikasi yang agak rumit gitu misalkan bikin tabel dan lain sebagainya itu kan agak rumit yang kita bisa ambil tuh dari si community ini gitu. Kemudian yang always updated yang tadi aku udah bilang, si Figma ini selalu banyak sekali update-nya. Setiap bulannya tuh pasti sebenarnya akan ada update-update yang memudahkan, yang semakin memudahkan user. Jadi itu keunggulan utamanya ya. Apalagi Figma sekarang ini baru sebulan yang lalu update untuk tampilan UI-nya gitu. Kemudian bisa cross platform juga. Jadi eh, kita bisa eh banyak bisa pakai MacBook, bisa pakai Windows gitu karena sebelumnya si kita biasanya ngedesain UI UX itu pakainya Sketch yang mana cuma bisa Mac OS only gitu. Jadi di sini kita bisa pakai Windows dan bisa pakai Mac OS gitu. Oke, selanjutnya apa aja sih fitur-fitur yang ada di Figma gitu. Yang pertama yang pasti ada fitur desain yang mana tools-toolsnya nanti di slide selanjutnya aku akan jelasin. Kemudian prototyping yang tadi aku udah coba jelasin juga prototyping itu seperti apa. Nah, kemudian ada yang namanya auto layout. Nah, sebenarnya untuk auto layout ini materinya sedikit rumit, jadi nanti aku bakal jelasin sedikit aja. Contoh auto layout ini adalah misalkan teman-teman ngedesain aplikasi dan di satu page itu ada beberapa section gitu. Contohnya misalkan ada 4 section. Nah, dengan 4 section ini, kalau kita menggunakan auto layout, ketika kita ganti si satu section ini, kita nggak perlu ngedit lagi untuk di bawah-bawahnya. Jadi dia auto ke layout lagi gitu, auto ngerapihin si desain kita gitu. Nggak bakal tuh ada yang beda. Misalkan jarak antara per section yang harusnya 20 atau 24 kita nggak perlu manual lagi tuh ngedit, oh masing-masing harus 24 gitu. Kita bisa select all, kemudian kita bisa ubah semua jaraknya jadi 24 gitu. Itu contoh simpelnya. Kemudian ada yang namanya design system, yaitu kalau di Figma itu kita bisa create sebuah komponen desain, di mana komponen desain itu bisa kita pakai satu komponen desain kita bisa pakai di banyak page. Kemudian untuk desain sistem ini memudahkan user untuk misalkan kita bikin banyak halaman 30 sampai 50 halaman. Kemudian dalam 30 halaman ini ada button yang digunakan berkali-kali gitu di 30 halaman ini. Ketika kita ingin mengganti si buttonnya ini warnanya misalkan dari merah ke biru. Nah, kita nggak perlu ganti di setiap page gitu. Kita tinggal ganti di desain sistemnya kita yang udah kita buat tadi. Jadi desain sistem ini kayak kita tuh capek di awal, tapi kita eh, bakal gampang gitu gunainnya untuk di selanjutnya gitu. Nanti aku coba bikinin juga, contohin juga desain sistemnya seperti apa. Kemudian collaboration, tadi aku udah jelasin. Dan kemudian ada fitur developer handoff. Jadi memudahkan juga makanya perusahaan-perusahaan sekarang pasti banyak menggunakan Figma karena gampang digunain sama si developer gitu. Kalau misalkan kita dari aplikasi Adobe XD atau pakai Sketch, kita delivernya tuh ribet gitu. Nah, si Figma ini punya fitur yang bisa kita langsung si developer itu gampang gitu langsung bisa lihat oh ukuran si ini berapa ada infonya langsung di situ jadi kita nggak perlu ngasih ngasih ke aplikasi lainnya tapi si devnya bisa langsung join ke si Figma kita dan bisa langsung dikerjain gitu sama developernya gitu. Nah, kemudian ada yang namanya FigJam. Nah, di FigJam ini fungsinya teman-teman bisa kayak brainstorming di dalamnya yaitu karena bukan fitur untuk desain tapi untuk
Kayak bikin em, apa ya? Kayak bikin user journey ketika teman-teman mau bikin di sebuah desain, tapi harus research dulu dan lain sebagainya. Bisa bikin flow-nya di situ, bisa bikin user journey-nya. Nah, eh yang selanjutnya ada slide deck. Nah, slide deck ini masih kalau di Figma-nya aku tuh masih beta karena emang belum belum final bisa digunain sebenarnya, tapi udah bisa digunain, tapi masih versi betanya. Itu untuk biasa kita bikin slide, jadi nggak usah pakai fitur si desain lagi. Si Figma itu udah nyediain, misalkan teman-teman mau bikin presentasi, mau bikin eh ya slide deck lah langsung di fitur itu gitu. Nggak perlu pakai fitur si desain. Karena selama ini aku sendiri pun bikin si presentasi ini, contohnya yang lagi aku present ini, pakai si Figma-nya gitu. Jadi aku mungkin next bakal aku cobain untuk si fitur slide deck-nya. Oke, sekarang kita udah masuk ke walkthrough Figma tools-nya. Jadi aku di sini bakal kasih tahu dulu apa aja sih tools-tools yang ada di Figma. Kemudian nanti setelah ini kita akan masuk ke file belajar barengnya. Nanti di situ aku akan jelasin tools-tools apa aja dan gimana cara menggunakan tools-tools desainnya gitu. Yang pertama itu ada frame, yang mana mungkin teman-teman lebih familiar sama yang namanya artboard atau canvas gitu. Tapi kalau di Figma ini kita nyebutnya frame karena emang dari Figma-nya menyediakan namanya frame gitu ya. Jadi satu satu buah page itu dinamain atau satu buah artboard desain itu dinamain frame. Kemudian basic ya di desain pasti ada shapes, ya ada rectangle, row, line, ellipse dan lain sebagainya. Kemudian ada teks pastinya. Kemudian ada pen atau pensil. Yang tadi aku jelasin, teman-teman kalau mau bikin vector illustration itu pakainya pen. Kalau pensil itu dia lebih fleksibel aja, dia nggak vector base. Kemudian scale atau radius. Kalau scale atau radius ini biasa digunakan untuk membuat sebuah card atau membuat button dalam UI UX. Jadi kita bisa radiusnya misalkan kelengkungan si buttonnya itu 8 pixel gitu dan semakin lengkung nanti semakin desain kita itu semakin friendly gitu misalkan. Kemudian ada colors, di sini bisa ada solid dan gradient. Kemudian image placement atau masking. Jadi contohnya misalkan kita mau masukin foto dalam sebuah kita mau masukin foto dalam sebuah rectangle gitu. Nanti aku contohin juga. Kemudian ada efek, ada bisa shadow dan blur. Bisa misalkan biasanya shadow itu dipakai untuk button atau card, yang mana biar bisa lebih menonjol di si button atau cardnya itu. Kemudian ada pages dan layers. Nanti aku jelasin pages itu apa dan layers itu ada di mana. Kemudian ada present atau preview. Nah, ini aku contoh yang lagi aku contohin ini. Aku lagi nge-preview atau nge-present si desain aku ini gitu. Kemudian basic ada save, export, bisa share, kemudian auto layout yang tadi aku udah sempat jelasin, dan yang terakhir toolsnya adalah prototype gitu. Oke. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang dulunya udah coba-coba nih Figma atau udah pernah bikin UI UX atau udah pernah nyobain Figma lah ya. Dan sebelumnya itu tampilan Figma itu seperti ini, yang mana tools-tools desainnya itu ada di atas. Selebihnya sama sih, bedanya tools desainnya ada di atas, yang sekarang itu ada di bawah sini. Nah, jadi New Figma UI-nya itu perubahannya ada di situ dan fitur-fiturnya semakin lengkap gitu. Yang pastinya di sini karena Figma sepertinya udah update semua, jadi kayaknya teman-teman di sini tampilannya udah pasti Figma yang seperti ini ya. Atau di sini teman-teman masih ada nggak Figma-nya yang tampilannya kayak gini, yang dari yang kiri? Kalau ada coba dikasih tahu aja, karena emang lumayan banyak bedanya. Oke. Oke, untuk plugin nanti aku jelasin juga di mana letaknya untuk plugin. Yang biasa aku sangat sering gunain itu untuk plugin di Figma itu bisa teman-teman nanti coba juga adalah di si Iconify, yaitu untuk nyari icon dan nggak perlu bikin lagi kitanya karena ini emang free. Kemudian untuk ilustrasi aku biasanya di Icon 8, ini ada icon juga, illustration, dan ada foto gitu.
Ini contoh-contoh plugin yang kalau misalkan udah di install ya di Figma, teman-teman. Oke, eh aku akan jelasin, akan aku praktekin dulu untuk tools-tools desain ini. Nanti teman-teman tolong ini diperhatiin dulu ya, biar nanti nggak akan eh, ada aku nggak dua kali gitu ngejelasinnya. Baru nanti setelah selesai ini dan masih bingung, nanti aku buka sesi tanya jawab untuk penjelasan tools-toolsnya gitu ya. Oke, aku mau masuk ke page belajar. Nah, di sini aku mau jelasin dulu untuk page-nya. Di sini untuk yang pertama page belajar ini untuk aku ngejelasin ke teman-teman untuk tools-toolsnya gitu. Jadi teman-teman jangan ada yang coret-coret dulu di sini. Jadi diperhatiin dulu. Kemudian di Figma part kedua ini nanti yang mana kita akan ngerjain, teman-teman akan bakal ngerjain study case yang nanti aku kasih gitu ya. Dan nanti di Figma part 4 ini jangan dulu dikerjain karena itu untuk next materi gitu ya. Nah, jadi aku bakal ngejelasin dulu di sini tools-toolsnya yang tadi dari awal apa aja di sini. Kemudian nanti baru aku buka sesi tanya jawab gitu ya. Kalau masih ada yang belum atau ada masih belum ngerti gitu. Oke. Yang pertama aku mau jelasin frame. Nah, frame itu adanya di sini, di bawah sini. Jadi, frame itu yang tadi aku bilang, contohnya kayak artboard atau canvas, adanya di sini. Nah, ketika teman-teman pilih si frame ini, atau, oh ya, tips dari aku, kalau teman-teman emang emang ingin dan fokus untuk ngedesain, biasakan hafalin si shortcut-nya ini. Misalkan kayak frame F gitu, jadi tinggal pencet F. Bahkan aku sendiri jarang banget gitu menggunain atau ngepakai si bawah ini karena biasanya gunain shortcut. Jadi tinggal misalkan aku mau ingin pakai frame, aku tinggal pencet si F gitu. Atau kalau di MacBook biasanya aku pakai yang A aja. Jadi oke. Ini ya contohnya kalau karena di sini aku bakal jelasin yang dari sini aja. Di sini ada frame, pilih yang frame ini. Kemudian di sini bakal nampilin ada pilihannya banyak banget di sini ada font, tablet, desktop, presentation, watch dan lain sebagainya. Bisa teman-teman pilih aja. Kalau aku sendiri seringnya itu pakai yang font, yang iPhone ukuran 390 kali 844 ini, yang 13 dan 14 ini. Atau kalau teman-teman mau pakai yang terbaru 16 Pro Max itu boleh. Jadi bebas, sebenarnya bebas aja untuk gunain tergantung teman-teman tujuannya oh mau bikin Android gitu, tinggal pilih yang Android. Kemudian oh mau bikin yang tablet ya udah pilih untuk ukuran yang tablet atau yang desktop pilih yang desktop gitu. Mau bikin TV juga ada nih di sini. Nah, jadi pilihannya di situ. Untuk di sini karena nantinya teman-teman akan tugasnya membuat aplikasi berbasis mobile. Jadi aku nyontohin untuk yang font ya. Ini contohnya aku bikin frame-nya itu bentuknya iPhone 13 atau 14 gitu ya. Nah, di sini karena nggak kelihatan nih aku bisa ubah si warna iPhone-nya itu, select dulu si iPhone-nya atau si frame-nya ini. Ini bisa tinggal ganti aja, tinggal double klik ganti di sini namanya frame. Frame belajar gitu ya. Nah, di sini bisa kita ganti warnanya dari sini. Atau enggak aku biasanya lebih enaknya ganti si eh, the whole the whole page-nya ini. Jadi nggak usah select apa-apa, pilih yang page ini dan aku ganti untuk warnanya di sini gitu. Nih contohnya. Nah, oke. Ini namanya frame. Jadi yang disebut frame atau artboard atau canvas. Oke. Teman-teman, em, iya, kebanyakan kursornya karena teman-teman yang lain jangan jangan di file ini dulu ya, bisa dilihat share screen-nya aku dulu aja biar nggak bingung gitu. Kebanyakan kursornya. Jadi ada yang bingung nih karena kebanyakan. Boleh ya, mohon bantuannya biar kita juga sesi ininya nggak lama gitu, biar nggak habis waktunya ya.
Buat teman-teman lihat dulu share screen-nya aku, baru nanti kalau ada yang bingung baru ditanyain gitu. Kalau di sini nanti kebanyakan kursornya teman-teman yang lain bisa bingung gitu. Oke ya? Oke. Oke. Oke, lanjut ya. Buat ke Oke, ini udah mulai. Nggak ada nih. Oke, ini yang namanya tadi frame. Kemudian aku mau lanjutin. Kedua itu ini aku urut aja deh dari sini biar gampang. Oke, ini namanya frame. Kemudian kita bisa bikin juga sebuah section. Nah, section itu biasanya ini kita pilih dulu. Terus ini contohnya kita bikin, kita tarik si section ini. Biasanya kita kayak pengelompokan dalam desain kita gitu. Misalkan teman-teman mau bikin 5 page. Misalkan page satu itu home page. Kita bisa bikin di sini home page. Ini biar nggak bingung, aku bikin. Nah, kita tinggal masukin si home page-nya ini. Misalkan ada 5 page, ini tinggal kita kopas-kopas aja. Nah, kita mau bikin lagi tuh file untuk check out page. Misalkan di e-commerce pasti ada check out page atau enggak profile page gitu ya. Ini misalkan profile page. Jadi ini untuk pengelompokan desain-desain kita biar nggak kecampur aduk gitu. Kalau misalkan kita bikin tanpa si section ini bakal ngebingungin dan yang mana nanti ketika kita zoom out ini bakal kelihatan gitu. Nah, nanti di sini teman-teman kan disuruh bikin nantinya bakal ada tugasnya ya. Nanti tolong bikin si section ini kayak gini ya. Dan ini tinggal ganti aja nanti nama teman-teman misalkan aku namanya Adisti gitu. Biar nggak kecampur sama teman-teman yang lain gitu. Itu contohnya aja. Oke. Kemudian di sini kita mau bikin sebuah shape ya. Contohnya ini ada rectangle, tinggal pilih, kemudian tinggal tarik. Bisa teman-teman ganti langsung warnanya di sini. Jadi kalau misalkan bingung, nggak ada nih warnanya, jangan lupa untuk nge-seleksi objek ini. Ini dinamakan objek gitu ya. Jangan lupa seleksi objek, kemudian untuk settingannya tuh ada di sini gitu dari tingginya, dari lebarnya, kemudian dari tingginya, opacity-nya di sini ada, corner radiusnya ini yang aku contohin tadi, corner radius misalkan 8, dia bakal kelihatan ada radiusnya ya di sini. Ini karena dia gede jadi nggak terlalu kelihatan. Ini aku contohin di sini. Nah, jadi gini contohnya. Kalau mau lebih bulat lagi gitu bisa 16. Nah, sedikit apa ya? Sedikit informasi kalau di UI UX itu kita biasa menggunakan ukuran kelipatan 4 gitu ya. Misalkan tadi 12, 16, kemudian 18. Jadi kita jarang menggunakan ukuran yang ganjil gitu biar lebih mudah aja gitu. Misalkan kita mau bikin banyak tuh. Ini jarang tuh misalkan ukurannya 31 kayak gini. Nah, kita bakal bikinnya 32 gitu. Salah. Nah, seperti ini contohnya. Oke, itu tadi shape bisa juga elips gitu ya, bulat, kemudian bisa juga segitiga gitu. Jadi banyak ya pilihannya untuk shape dan untuk settingan warnanya juga bisa langsung di sini. Bisa cari sendiri atau bisa dari hex-nya juga ada di sini. Untuk opacity-nya ada di sini gitu. Jadi ini untuk main color-nya dan ini untuk opacity-nya ada di sini. Oke, sekalian aku nyontohin kalau mau masukin si gambar ya. Mau masukin gambar. Nah, ini contohnya bisa ada dua cara sebenarnya. Yang pertama ada pilihannya dari sini, ada image atau video. Nah, ini aku contohin aja. Aku masukin sebuah, aduh, gede banget. Oke, pertama kita harusnya eh bikin si ini dulu, bikin si rectangle-nya dulu, kemudian dari sini kita bisa pilih si image. Nah, kayak gini. Kita tinggal masukin. Nah, gitu. Kemudian ada dua cara. Itu tadi yang pertama dari bawah sini, kemudian bisa dari settingan yang di sebelah kanan kita ini. Kita pilih yang fill, kemudian kita pilih si gambarnya ini.
Oke, aku nyontoinnya dari sini aja deh. Salah. Dari rectangle ya, ini kan kita belum ada fotonya nih. Terus kita mau masukin si fotonya, kita tinggal pilih si rectangle-nya. Kemudian pilih si warna dan kita ganti ke yang image. Ini kan ada solid, gradient, image, dan video. Kalau yang video, tahu aku dia harus yang profesional. Iya, kita harus ke profesional. Kita yang free nggak bisa. Jadi masukin image, upload from computer. Kita masukin contoh aja ya. Nah, seperti ini gitu. Dan teman-teman juga bisa ngedit lagi di sini dengan cara pilih lagi si image-nya, kemudian pilih yang crop. Nah, di sini tuh masih bisa di, aduh sorry, ini masih bisa digeser-geser di sini dan masih bisa digede-gedein lagi gitu di dalam sini gitu. Kalau masih nggak sesuai ukurannya. Nah, kemudian setelah itu tadi contoh bikin rectangle, bikin shape. Kemudian di sini yang tadi aku jelasin kita bisa bikin vector illustration. Ini di sebelah si shape akan ada si pen dan pensil. Kalau si pensil ini dia lebih fleksibel ya, dia nggak bisa yang ini kita cuma bisa kayak gerak yang seperti ini gitu. Kalau yang pen kita bisa vektor kayak contohnya aku mau nyontohin bikin apa yang gampang ya? Ini aja deh. Icon homepage gitu. Misalkan kita bikin icon rumah, biasanya dipakai untuk, nah ini bisa. Kalau teman-teman yang biasa mungkin gunain Adobe Illustrator pasti udah pernah gunain kayak gini gitu. Nah, misalkan gini, atau ini row. Nah, gini, misalkan kita mau bikin icon row seperti ini, kita bisa flip, nah, flipnya di sini. Seperti itu ya. Jadi bisa kita, ini bisa juga diwarnain dengan klik si objeknya. Kemudian kita pakai yang fill dan bisa kita warnain juga gitu. Itu contoh untuk vector illustration. Untuk yang simpelnya aja gitu. Kemudian teks ada di sini. Kita bisa langsung ketik contohnya tempat belajar. Nah, untuk settingannya pasti jadi setiap objek yang teman-teman bikin itu settingannya ada di sebelah kanan ya. Di sini kita bisa alignment-nya ada di sini, kemudian kita bisa milih typografinya apa. Misalkan contohnya Poppins gitu ya. Nah, di sini pilih untuk ketebalan tipisnya juga ada di sini. Bisa pilih dan untuk ukurannya kita bisa manual ngetik di sini atau bisa pilih dari sini. Nah, gitu untuk pilihannya. Karena biasanya kita enakan oh mau 24 gitu biar langsung aja gitu. Ketik di sini. Kemudian untuk settingannya itu masih banyak banget ya untuk alignmentnya. Kita bisa pilih untuk huruf gede semua, kemudian huruf kecil semua itu ada settingannya semua di sini. Jadi buat teman-teman yang mau mau coba-coba desain itu bisa banget untuk explore dulu si tools-tools desainnya biar nggak kagok gitu ya pas ngerjain gitu karena emang banyak banget settingan untuk eh, bahkan untuk si teksnya aja tuh udah banyak banget gitu di sini untuk warnanya bisa banget diganti sama warna biru gitu. Oke, itu ya tadi untuk teks. Kemudian di sini ada fitur untuk komen gitu. Nah di fitur komen ini contohnya hmm, misalkan teman-teman lagi ngerjain satu project bareng sama teman-teman, yang misalkan ada 10 orang di dalam satu project desain ini. Kemudian biar nggak perlu kayak ngejapri temennya kayak tolong ya ini dibenerin gitu. Bisa langsung aja teman-teman komen eh, di page-nya ini misalkan, oh ini kurang nih gitu. Misalkan langsung aja kok klik komen di sini terus tolong ya ini diganti gitu, diganti warnanya. Bisa langsung ngetek ke temennya gitu, ketik yang add-nya, terus langsung muncul tuh orang-orang yang ada di page itu, di file desain itu gitu. Misalkan nih, aku contohin untuk Kak Andani Akbar, terus eh, kita langsung ya udah tinggal dia bakal masuk ke sini, ke samping sini, misalkan ada yang dan bisa langsung dikomen sama yang kita mention gitu.
Tuh ya, ini hapus dulu. Itu contohnya kalau misalkan mau di komen. Oke, untuk fitur sebelahnya si komen ini, yang aku tadi bilang kita ada fitur plugin gitu. Nah, kan teman-teman pasti di sininya masih kosong ya karena nggak pernah gunain plugin, bisa langsung search aja misalkan butuhnya plugin untuk icon gitu, tinggal cari aja icon. Oh, apa aja yang icon bisa kita langsung pilih, kita run di sini, nanti bakal muncul langsung di di aplikasi di Figma ya teman-teman. Misalkan nih kayak gini aku contohnya biasa gunain Iconify. Nih aku contohin Iconify. Nah, kemudian aku butuh icon apa ya contohnya? Icon home. Aku langsung search aja udah banyak banget pilihannya mana nih style yang aku pengen gitu. Misalkan ini aku pengen tinggal tarik aja, drag and drop aja gitu di sini. Nanti untuk warna dan ukurannya bisa di-adjust lagi di sini. Kayak gini contohnya, masukin icon ke sini ke si frame-nya, kemudian bisa langsung diedit di sini untuk warnanya. Jadi masih adjustable ya untuk si Iconify ini. Gitu, itu contohnya. Kemudian tadi untuk aset ini sebenarnya agak rumit karena kita harus bikin si desain sistem tadi yang aku sempat jelasin biar mempermudah teman-teman untuk ngerjainnya. Maka aku akan share sedikit ya gimana desain sistem tadi. Mungkin ini udah semua. Oh, masih banyak yang belum ya ternyata. Oke, aku mau jelasin tools-toolsnya dulu aja. Oke, yang tadi aku sempat kasih tahu ada tools untuk tadi radius udah ya. Ada tools untuk ngebikin shadow. Nah, di sini aku biasanya pakai yang putih aja biar nanti kelihatan ketika teman-teman bikin objek di atas page yang putih itu biasanya wajib menggunakan si shadow di sini. Shadownya itu ada di paling bawah di effects ini. Nah, teman-teman pilih tambah di sini juga ada pilihannya mau drop shadow, inner shadow seperti ini kan layer blur nggak kelihatan karena ini warnanya putih. Yang biasa kita gunain itu drop shadow pastinya. Biasanya ini misalkan kita bikin sebuah button ya. Nah, jadi si buttonnya ini biar kelihatan gitu. Atau enggak warnanya itu agak nyaru gitu. Jadi biar biar lebih kelihatan bawahnya itu gitu. Itu untuk shadow. Kemudian tadi untuk color udah ya aku contohin misalkan colornya itu yang fill biasa. Kalau yang gradient tuh seperti ini. Ya basic design pastinya ada yang gradient. Bisa pilih warnanya juga. Bisa di adjust juga gitu. Itu untuk contoh-contohnya. Kemudian image placement udah page oh ya untuk yang namanya page di Figma itu yang sebelah sini ya teman-teman. Nah untuk si frame ini yang ini namanya frame bedanya untuk page itu di sini ada 1 2 3 yang aku tadi jelasin. Kalau di free itu kita bisa limitnya cuma 3 page gitu ya. Kalau di professional unlimited page. Kemudian untuk layernya itu ada di bawahnya. Jadi ketika teman-teman ngedesain banyak itu pasti banyak sekali layernya di sini. Dan ini bisa kita buka tutup ya. Kalau di sini karena sama frame-nya jadi bingung. Ini mungkin kita bikin frame belajar 1, 2, dan 3. Jadi kelihatan ya bedanya di ketika kita ngelihat sini. Jadi, oh mau ngedit yang si frame belajar 2, kita nggak perlu kita bisa juga ngambilnya dari sini gitu. Kita mau lihat nih frame belajar 2. Ini karena nggak ada isinya jadi bawahnya nggak ada gitu. Nah, itu untuk penjelasan page dan layer. Oke, lanjut. Kemudian kalau present dan preview itu contohnya ini. Ini aku contohin desain sebuah aplikasi mobile ya. Ini aku bikin warnanya biar kelihatan sedikit. Nah, ini contohnya. Ini sebuah aplikasi. Kemudian kita mau nge-preview biar jadi bentuknya HP. Ya, kita bisa langsung di sini. Kita bisa preview. Kemudian
kita bisa langsung ke ukuran si iPhone-nya. Wah, ini kenapa tidak ada di sini? Bentar. Nah, kita bisa setting untuk ketika kita udah nge-preview, kemudian kita setting di si tampilan kita ini itu ada di desain dan ada prototype ya. Tadi settingan untuk desainnya di sini, kemudian settingan untuk prototipenya di tab sebelah. Dan kita bisa pilih untuk ukuran iPhone-nya iPhone berapa gitu. Kalau tadi aku 390, bisa juga teman-teman pakai misalkan mau yang lebih gede. Nah, ini karena oke. Kayak gini, biasanya aku pakai yang ukuran yang lebih gede gitu. Nah, di sini bisa langsung ke preview. Ini juga bisa dikecilin kalau misalkan terlalu gede gitu, ngabisin satu layar laptop. Nah, ini bisa langsung preview di sini gitu. Jadi biar teman-teman tahu, oh perbandingan eh, desain kita sama hasil jadi di HP itu seperti ini gitu. Biar nggak bingung. Gitu juga bisa teman-teman preview yang misalkan mau coba yang desktop, mau coba yang iPad gitu-gitu ya. Itu untuk preview. Untuk share ada di sini. Untuk share itu biasanya kita untuk share project kita itu ada di sebelah sini. Kita bisa copy link, kemudian kita bisa copy juga dev mode-nya, link dev mode-nya itu ke developer kita gitu. Oh ya, tadi untuk contohnya, misalkan devnya ini tuh udah ready untuk dikerjain sama devnya gitu. Kita tinggal pilih aja mode ini. Nah, kita nge-mark kalau ini as ready for dev gitu. Jadi devnya, oh ini udah bisa dikerjain gitu. Jadi nggak perlu dia nungguin, oh ini udah ready belum ya untuk aku coding kayak gitu. Nah, tinggal pilihnya di sini ya. Kita bisa remove statusnya juga. Jadi di ujung ini nih. Ya, gitu ya, teman-teman. Lanjut untuk selanjutnya auto ini yang agak rumit itu adalah auto layout, desain sistem dan prototyping gitu. Jadi ini mohon disimak benar-benar disimak dulu karena emang ini agak tricky ya, agak rumit, agak kompleks. Jadi ini sebenarnya untuk pengetahuan teman-teman aja karena nantinya pas teman-teman ngerjain itu nggak perlu pakai prototype, nggak perlu pakai auto layout, nggak perlu pakai desain sistem karena emang waktu yang sangat terbatas. Bahkan untuk ngerjain si desain sistem ini tuh butuh kayak 1 sampai 2 jam sendiri gitu sebelum kita mulai desain gitu. Jadinya ini aku ngasih contoh kecil aja gitu ya buat gambaran. Oh ternyata bisa seperti ini ya Figma gitu. Aku mulai mungkin dari auto layout dulu kali ya. Aku cobain. Ini aku hilangin dulu. Nah, jadi di dalam sebuah desain itu kita sering kali ada kayak section per section gitu. Contohnya aku contohin aja nih misalkan sebuah eh, card. Ini aku contohin. Ini sebuah card. Misalkan ini card untuk kategori fashion misalkan e-commerce ini kategori fashion, kemudian ini mungkin kategori untuk sepatu, ini untuk baju, ini untuk sepatu, ini untuk bag, untuk tas dan lain sebagainya. Jadi kan kalau misalkan kita ngedesain harus ngelihat jarak antara si section ini harus sama dong. Kalau misalkan beda-beda ada yang gede kayak gini kan nggak enak dilihat sama user gitu ya. Karena emang teorinya membuat UI UX itu yaitu harus rapih gitu dalam eh, apa ya paddingnya gitu jaraknya kemudian kiri kanannya itu harus rapi dan lain sebagainya gitu. Nah untuk tips membuat desain mobile itu biasanya kita jarak kiri kanannya itu adalah 16. Nah kalau gini kan eh jaraknya tuh 19 sama 18 masih salah gitu ya. Jadi biasanya dengan frame ukuran 390 di sini kita biasanya pakai 358 gitu. Jadi ini tinggal diketengahin aja untuk alignmentnya. Nah ini jadi 16 gitu. Ini tinggal dihapus aja. Nah kayak gini kan, misalkan kita copy paste terus kita harus satu-satu tuh tahu jaraknya. Oh ya untuk tahu jaraknya kalau di aku dipakainya kebetulan pakai Mac. Jadi untuk mengetahui jaraknya itu seleksi objek salah satu objeknya kemudian pakai option gitu. Jadi bisa tahu untuk terus kita arahin kursor kita ke page yang mau kita tahu jaraknya. Kayak gini misalkan 15. Kalau di Windows mungkin itu pakainya aku kurang tahu.
pakai kontrol atau apa. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa ngasih tahu untuk melihat jaraknya. Nah, kayak gini contohnya. Ini kan 15, terus ke sini 71, terus ke sini juga 71. Aku mau ngeratain semuanya ini dalam satu kali klik aja gitu. Nah, aku mau biar nggak capek nih, kita harus, oh ya ini 71 terus harus ditarik satu-satu gitu kan capek ya memakan waktu, apalagi mungkin teman-teman nantinya akan ngedesain banyak sekali page gitu ya. Nah, ini contohnya aku mau ngubah si masing-masing ini kan beda-beda semua. Contoh auto layout itu seperti ini. Contohnya aku select semuanya. Aku seleksi semua objeknya ini, kemudian aku create add auto layout. Nah, biasanya klik kanan kemudian add auto layout atau kalau pakai shortcut bisa langsung pakainya shift A biasanya. Nah, aku juga lupa. Ya, shift A. Nah, ini teman-teman udah langsung keubah nih. Semuanya jadi 69 dan misalkan nggak mau 69. Nah, settingannya ada di sebelah sini. Nah, auto layout karena ini udah auto layout jadi dia otomatis keubah jadi auto layout dan untuk jarak antara atas bawahnya ini di sini kan 69 teman-teman cuma mau 24 gitu. 24. Nah, segampang itu gitu. Jadi mempermudah teman-teman ngedesain nggak perlu lagi narik satu-satu ini segala macam gitu ya. Aku coba baca komen dulu. Kak, oh ya alt kalau di Windows ya. Oke. Thank you Kak yang udah ngasih tahu. Nah, pakainya gitu. Nah, jadi di Autolight ini memudahkan banget. Nggak hanya ini doang ya yang bisa banyak sekali kayak teks, objek, dan lain sebagainya itu bisa juga di gini. Nah, tapi untuk nantinya itu nggak perlu dulu ya. Untuk hari ini tuh teman-teman nggak perlu pakai ini dulu karena nantinya bingung nih ketika udah di Autolight mau ditarik-tarik nggak bisa gitu. Teman-teman nanti bingung gitu. Jadi emang untuk simpelnya aja aku jelasin kalau Autolight itu sebenarnya mempermudah tapi agak membingungkan emang di awal gitu. Itu ya contoh auto layout. Kemudian aku mau nyontohin untuk desain sistem. Desain sistem. Contoh contoh simpel aja ya, membuat desain sistem button. Nah, ini button yang tadi udah aku coba bikin. eh ini masih ini coret-coretan aja ya, jadi nggak perlu rapi. Nah, si button kita ini kita bisa ganti dulu namanya ya, jadi button biar nggak bingung. Si button ini mau kita bikin dua varian, yang satu warnanya biru, yang satu warnanya putih gitu ya. Jadi untuk primary buttonnya itu adalah warnanya biru seperti ini. Kemudian kita mau bikin varian kedua, yaitu ketika buttonnya, misalkan biasanya di dalam aplikasi ada dua button tuh, oke atau enggak gitu kan. Next atau back gitu. Nah, jadi ini untuk primary buttonnya ini seperti ini. Kemudian kita mau bikin varian untuk yang secondary-nya. Nah, di sini teman-teman klik si button ini, pilih pilih create komponen yang ada di sebelah kanan ini. Ketika create komponen, oh ini udah jadi sebuah komponen desain. Nah, ini contohnya kalau misalkan satu aja ya. Satu aja aku bikin di sini. Ini aku bikin di banyak, sorry. Ini aku coba bikin di 3 page. Nah, kemudian teman-teman ternyata udah bikin 50 page dan ingin ganti button atau si klien tiba-tiba ingin buttonnya aku maunya warna kuning atau enggak warna ungu gitu ya. Ini aku contohin misalkan ya udah jadinya warna ungu gitu. Di sini aku tinggal ganti ke warna ungu. Aduh, ungunya nggak kelihatan lagi. Nih, misalkan aku ganti ke warna ungu, semua automatically itu keganti gitu. Jadi itu mempermudah banget ya buat kita yang mungkin nantinya teman-teman yang ada fokus untuk ke UI UX itu mempermudah banget gitu. Nah, kemudian itu satu contoh mengganti warna. Kemudian bisa, ini contoh simpelnya lagi, karena emang sebenarnya rumit ya desain sistem ini, banyak sekali fitur-fiturnya juga. Contohnya lagi kita mau bikin varian kedua. Nah, kita bisa create add varian di sini. Nah, ketika kita add varian di sini, kita ganti namanya. Sebenarnya ini agak sedikit ada logiknya sedikit, tapi enggak sih. Ini button yang pertama dan ini button yang kedua. Ini kita bisa ganti namanya di sini. Style, style buttonnya itu apa? Stylenya itu primary. Kemudian untuk yang button kedua itu kita bisa ganti yang secondary button. Nah, kita bisa ganti di sini warnanya
putih ya, karena biasanya button yang kedua itu warnanya putih. Terus, nah di sini teman-teman, aku mau bikin dua button gitu. Tinggal copy paste di sini, bisa bikin kayak gini. Kemudian ini aku mau pakai yang primary, di sini langsung muncul, sini primary, dan sini kita bisa ganti secondary gitu. Jadi kita nggak perlu bikin lagi, udah auto seperti itu. Itu ya contoh simpelnya membuat desain sistem di Figma gitu. Selanjutnya tadi apa yang terakhir? Prototype ya. Oke. Yang prototype itu aku contohin deh. Ini aku bikin dulu. Aku bikin dulu. Ini contoh eh, apa ya? Ini aku bikin salah, sorry. Biar bedain warnanya. Oke. Ini page 1, page kedua, dan ini page ketiga. Ini aku coba bikin page 1. Ini aku emang pakainya pasti shortcut ya, karena aku udah jarang banget gunain kayak klik kanan atau apa gitu, karena emang memakan waktu. Jadi buat teman-teman emang itu sangat membantu banget ya untuk menghafalin si shortcut gitu. Jadi kayak copy paste gitu-gitu aja. Nah, di sini ini aku coba hapus next. Di sini ada button back. Next. Dan ini kita pakai yang back. Nah, ini aku contohin ketika teman-teman mau membuat sebuah prototype ya. Aku ubahin warnanya sedikit-sedikit. Oke, ada yang komen sebentar ya. Kak, ada list shortcutnya nggak? Akunya nggak ada, tapi teman-teman bisa kok langsung cari di Google ya, shortcut yang biasa digunain di Figma. Kalau aku sendiri nggak pernah bikin shortcutnya gitu. Pasti ada sih yang bikin. Nah, nih ya, contohnya aku mau bikin ketika aku ngeklik si next ini muncul ke page kedua. Ketika aku klik si next ini muncul ke page ketiga. Dan ketika aku back, dia balik ke page kedua. Dan ketika aku back, dia balik ke page satu. Itu logic yang simple di prototype. Nah, karena emang sebenarnya prototype ada kayak smart animasinya juga. Kemudian bisa kayak di solve, bisa yang ya banyak lah sebenarnya, ada yang kayak move out, move in dan lain sebagainya. Cuma ini contoh simpelnya aja ya. Kalau semuanya nanti kita nggak ada waktunya buat ngerjain. Ini contohnya itu aku mau preview. Belum dibikin prototype-nya. Nah, settingannya itu ada di sini di prototype. Jadi klik dulu si frame, kemudian pilih ke prototype dan bisa teman-teman flow starting point-nya di sini. Atau langsung aja, sebenarnya bisa langsung aja. Dia bakal ada muncul si plus-plus ini, si plus-plus. Dan dari sini ke sini, tinggal ditarik aja, drag and drop aja. Kemudian itu kalau teman-teman mau pilih si page-nya ini. Satu page ini mau diklik. Nah, tapi kan kita maunya mencet si next ini. Nah, kalau kita pencet si next ini, kita bakal masuk ke page 2. Jadi kita harus ngeklik si next-nya ini aja gitu. Kita tarik, kemudian kita pilih aja yang instan ya biar simpel. Kita on tap, kemudian masuknya ke frame ke belajar kedua. Ini gunanya juga biar kita nggak bingung ketika bikin prototype. Jadi penamaan untuk naming di frame itu sangat membantu. Oke, kemudian tinggal pilih lagi. Kita logiknya ketika kita back kita balik ke sini kan. Nah, ini tinggal tarik ke sini. Nah, terus untuk next ini kita tarik ke sini karena kita mau ke page ketiga dan ini back. Oke, kalau kita udah, kira-kira udah semua belum ya? Belum. Oh, udah. Ketika ini semua kita udah bikin, itu tinggal kita preview di sini. Nah, ketika kita preview, kita bingung nih kan, mana ya? Oh iya, ini yang harus dipencet. Jadi misalkan teman-teman kelupaan mana yang aku prototype gitu. Tinggal asal aja pencet, nah nanti dia bakal ngarahin ke sini. Kayak gini, contohnya aku next, masuk ke page kedua, kemudian aku next lagi, masuk ke page ketiga. Nah, ini fungsinya kalau teman-teman udah bikin banyak page, kemudian biar user
bisa tahu nih flow end to end-nya misalkan dari login sampai dia nanti selesai belanja atau dia berhasil lah menggunakan si aplikasi ini, itu caranya teman-teman bikin prototipenya gitu. Karena ya kalau misalkan ada yang emang bisa ngoding, langsung di coding gitu. Tapi kalau misalkan emang basic kayak aku sendiri pun nggak bisa ngoding, jadi emang aku kalau misalkan mau ngedemoin atau mau nge-present aplikasi yang aku bikin ini pasti dari prototype gitu. Oke, ini aku baca komen dulu. Shift plus termuncul sekatnya apa aja. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk prototipe ini tadi aku back pun dia masuk ke masing-masing page gitu. Sebenarnya lebih kompleks lagi, tapi karena emang ini terbatas ya waktunya, jadi contoh untuk prototipe seperti itu. Oke ya, itu kayaknya tadi udah. Mungkin kalau ada yang kelewat nanti bisa langsung ditanyain aja, karena ini masih ada satu materi lagi yang belum aku jelasin gitu. Oke, itu tadi untuk sesi prakteknya. Kemudian aku mau jelasin sedikit nih gimana sih making UI design using brief gitu. Jadi step by step ketika teman-teman dapat klien, nantinya ada yang udah fokus di UI UX, kemudian dapat klien dan dapat briefnya seperti apa dan contoh briefnya seperti apa dan ngerjainnya seperti apa gitu. Tapi ini aku s- harus singkat aja ya karena ini udah ternyata udah jam setengah 9. Oke, ini aku nyontohin untuk misalkan aku dapat brief dari sebuah klien. Contohnya briefnya adalah tolong ya buat sebuah aplikasi berbasis mobile untuk mencari tempat tinggal yang ideal. Nah, dari brief ini kita sebenarnya bisa explore lagi tuh. Karena emang briefnya sangat sesingkat ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin akan nantinya akan dapat klien seperti ini, boleh ditanyain dulu apakah ini kita bisa explore explore lagi dari brief atau emang udah seperti ini gitu. Kalau emang briefnya sesingkat ini biasanya emang harus kitanya sebagai desainer harus lebih explore explore lagi gitu dari menunya apa aja mungkin warnanya kita bisa tambahin dan kita harus juga punya reasonnya apa gitu kenapa kita harus butuh ini itu gitu ya. Tips yang pertama kemudian harus tahu dulu nih sebenarnya user journey-nya seperti apa. Kayak user itu kalau pakai aplikasi ini biasanya dari halaman homepage dulu, kemudian dia mau misalkan dia mau belanja biasanya dia masukin keranjang dulu atau dia sukanya langsung beli atau enggak dia bisa ya seperti itu ya contoh user journey kemudian bikin flow-nya juga flowchart-nya kalau misalkan di halaman ini tuh eh, ada menu apa aja dan lain sebagainya. Kalau kayak gini contoh dari si kliennya ini dia cuma bikin oh menunya akan ada 4 menu ini ada explore, booking, chat, profile, kemudian dari warnanya dia ingin biru yang dominan. Jadi kayak warna primary-nya itu warna biru, kemudian putih dan hitam itu sebagai warna secondary-nya gitu misalkan. Kemudian dia juga ngasih tahu oh fontnya aku maunya Avenir gitu ya. Oke, kita bakal pakai font Avenir. Jadi kalau yang ketentuan-ketentuan seperti ini sebenarnya udah harus kita ikutin karena ini apa ya kayak pondasi desainnya dulu nih kayak warnanya dia maunya biru nggak mungkin kita tiba-tiba ganti jadi merah gitu kan kayak nggak nyambung terus dari menunya dari 4 menu ini sebenarnya bisa kita tambahin lagi kalau emang itu dibutuhin dalam sebuah desain gitu kemudian di menu ini dia juga ngasih tahu ada menu apa aja sih di menu explore ada search bisa ada recommendation ada popular tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk kita explore lagi oh ternyata masih butuh fitur ini itu gitu. Kemudian di fitur ini aku contohnya ada 2 fitur aja. Di detail produk dia maunya ada foto, kemudian dia maunya ada detail information dan lain sebagainya. Nah, kita bisa tambahin juga, oh ternyata di fitur detail ini kita bisa nambahin harga, kemudian kita bisa nambahin kayak Google Map-nya, biar kita nyari tempat tinggalnya itu gampang, dan seperti itu. Jadi emang butuh eh explore lagi gitu ya untuk mengerjakan brief dari klien gitu. Kemudian dia ngasih tahu juga, oh aku inginnya referensi desainnya seperti ini. Contohnya kayak desain yang zaman sekarang gitu. Aku nggak mau desainnya yang kaku. Aku nggak mau yang kayak desain-desain apa ya, yang kaku yang kayak corporate segala macam. Aku maunya desainnya yang tampilannya user friendly banget gitu. Jadi dia ngasih referensi desainnya seperti ini. Oke, untuk resultnya aku contohin yang udah aku bikin aja ya. Contohnya
Dari hasil dari si klien ini aku coba bikin di halaman homepage-nya yang tadinya dia cuma mau search, kemudian dia mau rekomendasi doang gitu. Setelah aku cari referensi, aku compare dengan aplikasi-aplikasi yang udah ada, contohnya kayak Mamikos atau aplikasi booking online lainnya, tempat tinggal lainnya, itu aku coba cari gimana sih user enaknya kayak gimana gitu untuk bikin si aplikasi ini. Contohnya kayak gini ada, aku tambahin juga fitur search di sini, kemudian aku bikin juga ada kategorinya di sini biar mudah gitu. Jadi user nggak perlu, oh aku maunya apart, aku maunya rumah aja gitu. Jadi dia nggak perlu search lagi tuh mau cari rumah atau gimana. Jadi di sini dia udah ke filter auto otomatis ke filter. Kemudian di sini dia juga bisa mau beli atau mau nyewa aja gitu. Bisa ke filter langsung. Kemudian aku juga nambahin di sini ada popular nearest-nya karena biar dia tahu oh ternyata ini yang paling banyak diminatin nih terdekat. Jadi dia lebih tahu bayangan oh kenapa ini diminatin. Oh ternyata dia lokasinya strategis gitu contohnya. Atau enggak dia emang harganya murah dan lain sebagainya gitu untuk contohnya. Kemudian baru aku bikin yang recommended for you gitu. Nah, ini untuk contoh kayak home-nya. Kemudian di details-nya, dari brief-nya tadi cuma butuh foto, detail informasi, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini aku bisa kembangin banget kayak gini. Aku contohin, aku bisa nambahin foto-fotonya. Kemudian aku ada nambahin maps untuk view-nya. Kemudian aku bisa nambahin nearby-nya dia apa aja dan street view-nya. Jadi di sini tuh lebih informatif karena user ingin tahu kan sebenarnya oh rumah ini tuh dekatnya sama apa aja. Kemudian oh rumah ini tuh eh, maps letak lokasi pastinya itu di mana. Kemudian street view-nya dia bisa juga ngelihat sekitarnya dia seperti apa gitu. Kemudian di sini ada kayak label, oh ini tuh apart, namanya apa, lokasinya di mana. Kemudian di sini aku juga bisa nambahin ada fitur bisa langsung chat atau call si owner dari si apart ini gitu. Biar user biasanya mungkin aku pribadi sering gunain kayak Mamikos dan sebagainya tuh ribet ya, kita harus kayak nyari tahu nomor HP si owner dulu segala macam. Nah, itu kenapa kita bikin aplikasi yang lebih dari yang udah ada gitu. Kita yang keresahan kita selama ini kayak oh susah nih nyari rumah, nyari apart gitu ya, karena kita nggak tahu langsung nih nomor HP pemiliknya. Dan dari sini kita bisa langsung chat si ownernya gitu. Kemudian di sini ada specification-nya dan description-nya seperti apa dan harganya juga seperti apa, berapa dan bisa langsung book now-nya di sini gitu. Jadi emang dari brief yang sangat simple si klien tadi kita bisa kembangin eh lebih luas lagi gitu. Kita tuh bisa juga kita nyari referensi yang udah ada atau cari aja banyak referensi di kalau di aplikasi sekarang itu biasa dipakainya adalah Dribbble, kemudian bisa dari Behance, bisa dari ya dari Pinterest, dari Google, banyak sekali untuk referensi desain UI UX gitu ya. Oke, lanjut ini tadi contoh misalkan aplikasi history bookingnya dia atau yang ongoing yang lagi berjalan. Kemudian ini fitur chatnya bisa langsung chat sama ownernya yang tadi. Dan yang terakhir ini fitur untuk settingan profilnya basic ada personal data, payments, voucher dan lain sebagainya. Nah, itu tadi tips untuk mengerjakan sebuah desain dalam mendapatkan ketika dapat brief dari klien gitu. Gitu ya. Mungkin di sini aku buka sesi tanya jawab sebentar sebelum kita ke selanjutnya. Pas lagi ngerjain nanti takutnya masih ada yang bingung. Nanti bisa mulai di 20.45 atau 20.50 gitu. Jadi kalau ada yang mau nanya langsung tanya dulu aja. Silahkan. Silakan, teman-teman kan mau nanya untuk ukuran yang kelipatan 4 itu digunakan untuk apa aja? Untuk semuanya, Kak, siapa ya tadi yang nanya? Kak Mire,
Itu semuanya Kak. Jadi misalkan kita bikin teks, aduh, sorry. Kita bikin teks ini misalkan heading. Ini kenapa? Hmm, mm, mm. Misalkan ini aja deh title. Eh, Misalkan title kita biasa mungkin 32 ini kegedean sebenarnya. 28 gitu ya. Nah, untuk dari title ke subtitle pun itu kita biasanya pakai kelipatan 4 juga gitu Kak untuk jaraknya. Semuanya sih dari objek, dari font, dari teks, dari image dan lain sebagainya itu kita pasti pakainya kelipatan 4 gitu. Dan untuk font pun paling kecil itu di UI UX kita pakainya 12. Jadi keterbacaan dari manusia normal itu kalau misalkan font di bawah 12 itu sebenarnya itu kecil banget. Apalagi misalkan teman-teman target usernya misalkan bikin aplikasi emang buat orang tua gitu. Contohnya umur 35 ke atas gitu ya. Yang mana matanya pasti udah agak-agak rada minus gitu kan. Anak zaman sekarang pun matanya udah minus. Jadi kita kalau pakai ukuran yang di bawah itu, contohnya misalkan 10, itu di preview dan di HP kita sendiri pun itu kecil banget gitu. Jadi emang biasanya kita paling rendah itu 12, kemudian selanjutnya ya kelipatan 4 aja gitu. Ke 16, ke 20 gitu-gitu. Oke, ini aku baca lagi ya. Nanti pas praktek bakal ngerjain desain yang mana, Kak? Oke, nanti aku kasih briefnya ke teman-teman setelah ini ya. Nanti akan ada briefnya. Buat teman-teman masih bingung bisa langsung tanya dengan drop pertanyaan di kolom. Oke. Kak, kalau kita buat UI app di Figma langsung responsif kah? Jadi bisa langsung buat web. Oke, sebenarnya kalau kita mau bikin responsif itu tergantung desainnya kita. Bentar ya, aku coba. Kak, mending Figma Apps atau yang web? Aku sendiri sih pakainya ini app. Biar biar gampang aja, nggak harus buka browser lagi, nyari nyari si filenya, nyari si filenya, nyari linknya dan lain gitu. Kalau memungkinkan dan cukup memori di laptop, pakai yang apps aja lebih recommended. Oke, aku mau jawab yang responsif ya. Jadi sebenarnya untuk responsif ini sebenarnya agak rumit karena misalkan nih teman-teman lagi ngedesain, aku bikin contohnya desktop ya. Nah, yang desktop ini misalkan teman-teman mau bikin jadi ukuran si mobile gitu ya. Kan biasanya tinggal ditarik aja gitu biar dia jadi ukuran mobile. Nah, kita tuh settingannya biasanya ada di dalam-dalamnya sini dan di dalamnya sini kita akan pakai yang namanya auto layout yang tadi aku udah jelasin gimana itu settingannya sebenarnya banyak banget. Contohnya ini title gitu ya. Nah, title kemudian ini aku kasih contoh eh, ini adalah section ya. Jadi kalau misalkan settingannya itu sebenarnya ada di sini. Kita pakainya harus yang wait. Nah, settingannya itu kita harus pakai yang fill. Kemudian untuk ini udah fill semua sih. Jadi ketika ditarik, sorry. Nah, ini ketika ditarik dia akan eh ininya belum fill. Nah, ketika ditarik dia akan ngikutin. Jadi dia kayak responsif gitu. Ini aku coba. Oh, gini deh. Hmm, ini agak rumit sih. Jadi emang, nah, ini kan dia bakal melewat ya. Tadi aja deh. Kayak ginilah contohnya. Misalkan teman-teman dari bikin yang desktop mau responsif ke mobile gitu. Jadi emang agak tricky, emang harus belajar banget di bagian si auto layout ini gitu. Ketika ditarik dia auto ikut narik gitu. Gitu ya. Semoga menjawab. Eh, Buka Figma di web bisa pasang plugin nggak Kak? Bisa. Tetap masuk harusnya pluginnya. Pakai auto layout ya Kak? Iya, benar Kak Dava. Kalau kakak biasanya prototipe itu langsung di Figma atau cari-cari dulu di buku gitu.
Kalau prototype itu harus dari Figma-nya langsung, Kak. Mungkin maksudnya wireframe ya tadi ya, yang coret-coret di kertas atau enggak? Nah, kalau wireframe aku biasanya tergantung kalau emang ini masih bayangannya tuh masih masih aduh masih aur-auran lah itu coret-coret dulu di kertas. Tapi kalau emang udah yakin nih mau bikin aplikasinya seperti apa itu langsung bisa langsung di Figma gitu. Bahkan aku jarang banget sebenarnya bikin wireframe. Jadi biasanya kalau misalkan kayak mau bikin kayak gini ya coret-coret di kertas aja. Terus pas di Figma aku nggak bikin wireframe yang udah digital lagi. Jadi aku langsung ke hi-fi-nya gitu. Karena emang makan waktu lumayan. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya sampai 20-50 deh. Nanti teman-teman ngerjainnya di Figma part kedua ya. Ini aku bikin page-nya itu putih aja. Kemudian di Figma part kedua ini teman-teman tadi yang udah aku jelasin bikin si section. Ini nanti bisa tinggal copy aja section yang aku bikin. Ini misalkan nama aku Adisti. Dan aku biar kelihatan nih warnanya aku ganti sedikit. Nah, di sini teman-teman bikin si frame-nya kan nanti yang aku yang teman-teman kerjain kan nanti mobile ini bebas milih mau ukuran apa misalkan ini masukin ke dalam si sectionnya ini kalau kurang gede tinggal digede-gedein. Oke gitu ya nanti kan karena emang tugasnya cuma satu page aja jadi nggak perlu banyak-banyak tapi kalau butuh space untuk kayak naruh referensi di sini tuh tinggal ditarik aja dan biar nggak ketuker sama biar biar nggak tabrakan sama teman-teman yang lain nanti ini bisa teman-teman copy aja tinggal rename di sini misalkan siapa namanya. Hmm, siapa ya? Bebas lah siapa namanya. Oke, ada lagi nih. Bisa diulang nggak Kak tadi bikin master button gimana? Oke, mungkin sekali lagi ya buat ini terakhir untuk aku jelasin si bikin button. Karena sebenarnya teman-teman nggak perlu bikin di hari ini karena ini cuma satu page gitu kayak buat apa sebenarnya bikin master design. Kan desain sistem itu dibikin kalau ada sebuah project yang harus kayak misalkan cuma 5 page pun aku nggak pernah bikin desain sistem sih karena emang ya udah tinggal gantinya gampang tapi kalau udah 10, 20, 30 lebih gitu itu baru bisa gunain desain sistem. Nah, tadi contohnya seperti ini. Eh, ini aku keluarin dulu deh. Misalkan teman-teman udah bikin si button ini, kemudian tadi create komponennya ada sebelah sini. Create komponen dan bikin si variannya itu di sini. Create varian, add varian di sini. Tinggal diganti aja sebenarnya. Ini mau warnanya misalkan yang lebih gelap gitu. Ini gampang gitu. Bikin kayak gini aja. Jadi ini propertinya tuh apa namanya default biasanya ini ya default ini yang secondary misalkan ini primary ini yang secondary dari gitu. Ini bisa kita bikin stylenya kayak apa varian gitu. Itu sebenarnya bebas aja tergantung kita biasanya nyebutnya apa. Kalau aku biasanya nyebutnya style primary, ini style yang secondary gitu. Ketika dipakai, ini cara makainya adalah copy dari sini ya. Jadi jangan langsung ambil ini keluar gitu, nggak boleh. Jadi ini di copy, baru di paste di sini. Astagfirullah. Kemudian, aduh, oke. Nah, kemudian tinggal ganti di sini secondary gitu. Gitu ya, semoga terjawab. Kucingnya lucu Kak. Ngeselin dia naik-naik. Oke, Kak tadi contoh desain apps seperti itu ada ukuran frame yang beda-beda. Apa itu untuk desain mobil kalau gitu Kak? Sebentar ya, aku baca atasnya dulu. Di Figma bisa nggak Kak kalau kita udah bikin frame contohnya di iPhone terus diubah jadi desktop? Nggak bisa. Jadi harus emang udah nentuin di awal dulu mau desain apps kah atau desktop gitu. Biar karena emang beda banget ya dari ukuran pun ketika ngerjain yang mobile sama yang desktop pasti beda dong. Dari ukuran juga beda gitu. Bentar ya, terakhir ya nih aku
Kak, tadi contoh desain apps properti itu ada ukuran frame yang beda-beda apa itu untuk desain? Oke, maksudnya gimana ya, Kak? Properti yang mana nih? Kak, kalau mau buat website tuh bisa langsung connect ke hasil Figma kita nggak sih? Kalau buat website itu bisa langsung connect ke hasil Figma. Maksudnya, Kak, agak bingung nih aku. eh yang tadi contoh brief itu, Kak. Oh, yang tadi contoh ini kah? Ada ukuran frame yang beda-beda tuh. Oh, oh ini karena ini sebenarnya ketika di preview itu, aduh, ketika di preview itu dia akan scroll. Jadi dia terserah teman-teman kalau misalkan mau dia panjang scrollnya tuh bikin lebih panjang lagi juga bisa gitu. Kalau kayak gini ini aku contohin. Aduh, ini harus kita. Jadi untuk prototype pun sebenarnya harus settingannya di sini bisa scroll atau enggak dia fix gitu ya. Kalau ini aku contohin dia fix gitu. Jadi di sini, sorry, di sini dia akan sebentar ini karena aku udah bikin prototype jadi ini agak rumit ya. Gitu. Yang tadi, ya itu Kak, iya. Iya, jadi ini tergantung mau teman-teman mau lebih panjang lagi untuk ngedesainnya juga nggak apa-apa karena dia bakal scroll di sini gitu untuk di prototype-nya. Jadi sebenarnya untuk ukuran pastinya itu cuma segini gitu. Karena aku tadi karena mau nunjukin si recommended for you-nya, jadi harus lebih panjang lagi ke bawah gitu. Kalau misalkan lebih banyak lagi dalam satu halaman itu juga bisa banget, bisa tinggal ditarik-tarik aja gitu. Oke, hmm, tadi dari Kak Zafira itu belum kejawab ya. Bisa langsung connect ke hasil Figma kita nggak? Kayak website builder kah? Ya. Oh, Om, aku kurang tahu ya kayaknya nggak bisa sih Kak. Yang kita film itu bisa langsung di-apply ke web. Oh, nggak bisa. Jadi emang harus dikerjain sama si programmernya lagi gitu. Jadi kita udah ngedesain, nggak bisa langsung jadi Kak. Emang prosesnya kita harus deliver ke si front end-nya, si developernya atau programmernya, biar mereka yang ngerjain baru jadi website gitu. Jadi apps-nya. Gitu ya. Oke, kayaknya udah hampir jam 9. Takutnya nanti kelamaan buat teman-teman ngerjainnya. Jangan lupa ya tadi ngerjainnya di Figma part kedua ini. Terus untuk briefnya itu, oke, kita akan mencoba membuat desain landing page versi mobile, yang mana briefnya adalah membuat aplikasi untuk mencari pekerjaan gitu, find job app. Untuk namanya tuh aku bebasin banget ke teman-teman. Mau diganti namanya tuh bebas karena ini emang aku nggak tahu mau dinamain apa find jobnya bisa mau bebas lah sebebas-bebasnya untuk namanya kemudian ini untuk deskripsinya bisa dibaca dan latar belakang masalahnya kenapa sih biar teman-teman ngerjain bikin si aplikasi ini dan berikan solusi digital untuk memecahkan masalah ini bikin satu halaman desain versi mobile kemudian siapin konsep singkatnya aja gitu jadi nanti mungkin 2 atau 3 orang nanti akan nge-present hasilnya. Sebenarnya kalau misalkan masih belum high fidelity itu nggak apa-apa. Jadi masih wireframe juga nggak apa-apa gitu. Karena emang ini waktunya paling cuma 15 sampai 20 menit ya, Kak Hendra. Jadi kayaknya emang terbatas banget ini. Agak sedikit ngaret waktunya. Jadi bisa langsung teman-teman kerjain ya. Nanti kalau misalkan ada bingung langsung tanya di kolom komentar aja. Gitu.
Present ke aku, disiapin juga konsep singkatnya gitu. Mungkin karena waktunya terbatas, kita bisa pilih 2 orang ya. Jadi emang terbatas banget nih. Udah jam 21.20 juga. Oke, Kak. Itu Silakan. kayaknya ada Kak Rocky ya, Kak, yang Raisen. Oh iya, silakan. Siapa yang mau langsung open mic-nya aja. Halo malam Kak. Malam. Iya, ini aku share screen atau bisa lihat langsung di Oh, ini? dari sini. Dari sini aja. Namanya siapa tadi, Kak? Rocky Rocky Oh, ROCKY. RO. Warna ROCKY, warna hijau dia. Oke, sini ya. Ya, Oke, silakan. ya ini paling aku sebenarnya sih kayak ngikut-ngikutin konsepnya LinkedIn aja sih karena nggak terlalu kepikiran banyak kan. Jadi Mm-mm. untuk home-nya gitu kayak aku bikin ada 2 pilihan, job hunter sama employer kan. Cuman yang employer tadi aku belum sempet bikin ininya. Terus kalau misalnya kita klik ke job hunter nanti dia masuk ke page-nya login. Nah, kita masukin email, password, terus login. Habis itu masuk ke apa namanya istilahnya? Oh, kayak home-nya dia gitu. Terus ntar mau bikin kayak profil, terus search job, terus ada message-nya di sini sama sama kayak apa kalau misalnya mau bikin eh, kayak kita mau share sesuatu gitu loh kayak entah share kata-kata atau foto gitu. Mm-mm. Terus habis itu nanti di bawahnya ini eh apa istilahnya itu ya kayak home-nya kita gitu Kak. Mm-mm, oke. Iya kayak gitu. Terus paling mau nanya sih Kak kayak kalau misalnya kita mau aku mau bikin kayak di link ini gitu loh. Jadi kayak profil nih. Pas aku klik profilnya tuh kayak setengah setengah gini nih apa tampilan itu Side setengah sama. menunya ya. Kayak Side menu. menunya gitu, side menu gitu. Itu gimana caranya Kak kayak gitu ya? Oke, itu bisa. Nanti tinggal eh, pakai rectangle di sini, terus nanti Hmm. masukin si font-font si teksnya ke si rectangle-nya gitu. Jadi emang harus bikin dan dia pastikan ada di atas layer di paling bawah ini kan ini paling pasti akan di bawah si side menunya tadi ya. Itu biasa Oke. disebut untuk side menu. Oke. Udah Oh, penjelasan dari Kak Rocky, biar iya aku iya itu ya, feedback Kak. ya. Oke. Iya, Oke, terima kasih buat Kak Rocky yang mau kasih. jelasin sedikit untuk konsep apps-nya. Sebenarnya tadi yang aku butuhin adalah halaman si landing page-nya ini. Jadi kayak teman-teman nggak perlu bikin untuk kayak halaman login-nya karena memakan waktu karena emang waktunya tadi cuma 20 menitan gitu. Yang aku mau adalah si landing page-nya yang halaman utamanya ini ketika udah berhasil login masuknya ke homepage-nya atau landing page-nya gitu ya. Oke, ini karena konsepnya tadi seperti LinkedIn, karena emang ya sebenarnya banyak sih aplikasi-aplikasi job find job yang biasa kita pakai juga kayak LinkedIn atau eh Kaliber atau eh, Glints dan lain sebagainya gitu ya. Banyak banget sebenarnya referensi untuk ngerjain aplikasi kayak gini gitu ya. Ini tadi untuk ini aku contohin sedikit ya. Ini aku copy aja biar tadi mintanya ada side menunya gitu ketika ngeklik si menu di sini gitu. Dan ini pun biasanya profile atau enggak kayak hamburger menu gitu. Jadi biasanya pakainya bentar ya. Aku pakainya plugin aja. Hamburger menu biasanya. Oh. Biasanya list hamburger menu gini biasa dipakai seperti ini untuk ngebuka si menu yang di sebelah sini tadi ya. Ini misalkan ini aku contohin aja biar lebih rapi kayak biasanya itu kalau UI UX biasakan untuk menyamaratakan kayak misalkan ini si bulatnya segede ini atau enggak kita kecilin aja jadi segede si search-nya ini gitu. Jadi biar
ketika dibaca itu untuk tampilan layoutnya itu rapih gitu ya. Kayak gini bisa kita ratain, kayak kita gedein jadi sama gitu. Itu contohnya. Yang bisa kita ketengahin gitu. Kayak gitu untuk tata layoutnya. Kemudian ini kalau misalnya ngeklik ini muncul si biasanya tuh ada side menunya gitu ya di sini. Atau enggak di sini biasanya ada headernya dulu. Jadi menunya tuh muncul dari nih kita giniin aja deh. Nah, pastikan si layer si ini kita bikinnya side menu. Itu pastikan paling atas, jangan sampai dia di bawah gini nggak bakal kelihatan. Nah, jadi di paling atas ada shortcutnya sih. Kalau di sini pakai command apa ya nih namanya, tutup kurung itu. Tapi kalau dari sini juga teman-teman bisa ini dia nggak masuk ke frame. Sorry ya. Teman-teman bisa pakai dari sininya langsung gitu buat atas bawahnya. Nah, di sini biasanya kita pakai ada efek shadow-nya gitu karena biar menutup si bentar ya, ini harus dibikin warnanya yang agak nah, ini jadi ada shadow-nya biar kelihatan nah, biar kelihatan dia kebuka gitu. Nah, ini tinggal dimasukin teks aja. Misalkan ini menu profile kah. Kalau emang nggak mau pakai menu yang di bawah. Jadi untuk varian menu itu biasanya ada di bawah sini ya, bawah sini atau di samping gitu. Kalau menunya emang cuma 5 bisa kita pakai di bawah, tapi kalau menunya kayak mungkin job find kayak gini banyak membutuhkan menu gitu ya, bisa kita akalin pakai side menu kayak gini. Gitu. Ini mungkin profile, kemudian ini mungkin kalau di link ini tuh ada kayak postnya, post job postnya, kemudian ada connectionnya gitu-gitu ya. Gitu tinggal ya tinggal bikin misalkan mau bikin ada bikin lainnya seperti itu. Sorry. Kayak gitu contohnya. Gitu ya buat Kak Rocky. Feedback dari akunya gitu. Terima kasih buat Kak Rocky. Ada lagi? Boleh nih 1 atau 2 orang lagi nih. Silahkan ada yang chat. Sama-sama Kak Rocky. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau share lagi. Belum selesai semuanya juga nggak apa-apa. Mungkin Mm-mm. mau dicek dulu. Boleh Kalau Kak, ada, aku Kak. oh iya boleh boleh. Siapa namanya Kak? Dian Hidayat Kak. Dian. Oke, di sini ya. Salah. Yang warna biru Kak. Oh, yang ini ya. Iya. Oke. Silakan Kak Dian. Belum selesai sih Kak. Baru Oh, ngerancang bagian fake search dari jobs yang kita buat gitu. mm-mm. Jadi di sini tuh ada search kayak tombol kayak ini kan kota gitu. Kotanya mau milih apa, terus role-nya itu mau kita apa. Contohnya kita graphic designer gitu. Baru di bawahnya kita muncul apa ya pekerjaan-pekerjaan yang kita cari, yang kita search, yang kita filter. Oke. Baru segini sih Kak, belum selesai. Oke. Udah cukup Kak Iya, Dian. Oke. Terima kasih Kak Dian. Aku coba bantu feedback ya. iya, Oke, ini tadi untuk kayak ini namanya disebutnya splash screen-nya di awal sebelum masuk ke misalkan kita buka app itu biasanya muncul dulu tuh kayak logo atau biasanya ya splash screen-nya. Di sini namanya Find Up. Kemudian oke untuk di sini aku coba copy ya biar nggak ngilangin file aslinya. Oke. Di sini. Nah, kayak gini nih contohnya misalkan aku copy banyak yang nggak ke copy karena si kayak icon ini dia nggak masuk di layer ini gitu. Jadi usahakan caranya masukin ke layer adalah biasanya aku cut aja terus aku cut terus aku paste di sini gitu. Jadi biar masukin ke layernya. Nah, kalau ini dia bakal ke bawah. Nah, ini masih banyak yang nggak ke bawah. Jadi pastikan teman-teman kalau ngedesain si objek-objek ini masukin ke dalam frame. Jadi misalkan ini page search gitu. Makanya enaknya kita ganti si
kita nge-rename ini biar mempermudah kita nyari misalkan oh ini kemana ya kita masukin oh ke page search gitu misalkan. Nah, oke, feedback dari aku yang pertama mungkin untuk karena ini masih wireframe juga ya, jadi aku masih belum tahu untuk eh, lebih banyaknya lagi menunya di sini. Untuk yang pertama ini masukin filter di sini bisa mungkin pakai filter yang di sini aja gitu. Jadi user nggak bingung di sini ada filter dan di sini ada filter lagi gitu untuk lokasi. Biasanya kalau emang konsepnya ini untuk tujuannya untuk nyari lokasi dulu, itu nggak apa-apa taruh di sini. Tapi kalau misalkan di sini ada filter lagi, user akan jadi bingung. Oh ini filter buat apa lagi? Di sini bisa filter segala macam kayak gitu. Jadi biasanya kalau ini udah ke filter, baru nanti hasil dari si graphic design ini misalkan itu baru ada filter lagi di sebelah sininya gitu. Jadi ya ini aja deh aku contohin. Nah, jadi dia filter lagi. Misalkan dia mau nyari graphic design, maunya freelance kah, atau full time, atau kontrak kontrak base gitu-gitu. Nah, jadi kalau misalkan di sini dia ngefilter, biasanya langsung filter aja lokasi atau job title jobnya seperti apa gitu ya, Kak. Di sini juga bisa kok di filter lagi kalau misalkan ketika ngefilter si lokasi Ngawi gitu ya. Di sini bisa masukin lagi nih, kayak misalkan, oh ini freelance kah? Ini full time. Jadi ketika user ngeklik ini langsung ke filter lagi gitu. Itu bisa dipakai. Untuk card-cardnya ini bisa dieksplor lagi ya, karena emang kalau card segede ini nanti makan banyak banget user scroll. Karena emang tujuan user itu kalau gunain aplikasi maunya yang simple. Kayak dia nggak bakal mau tuh nge-scroll terlalu banyak. Jadi bisa kita akalin dengan kita pakai card yang mungkin lebih kecil dan kita bisa akalin dengan slide ke samping gitu dan misalkan terlalu banyak kita bisa pakai tambahan see all gitu lihat semua dan masuk ke new page karena kalau di sini semua dijabarin dijambrengin itu bakal makan banyak tempat gitu gitu ya feedback aku buat Kak Dian Dan juga Kak yang tadi kan katanya ya. ada icon atau rectangle yang nggak masuk ke apa? Ini Iya. tadi masih banyak nih. Cara taunya gimana ya? Coba ya dari naming kan ini nih. Ini kan page search di sini. Ini aku sih Oh, bingung. Nah, terus ketika kalian pilih si ini, nah dia tuh nggak masuk di page. Wait, ini udah masuk. Ini udah masuk yang ini. Yang ini nih, yang sinyal ini di luar dari si page search ini. Jadi bisa masukinnya lewat sini. Nah, kalau kayak gini coba kita tarik. Nah, dia udah masuk, tapi yang ini belum. Dua ini belum. Yang dua ini bisa kita masukin lagi ke sini. Nah, ini bisa. Ini udah masuk nih. Oke, gitu ya. Kayak gini nih, tadi masih ada yang keluar. Si icon search-nya masih di luar. Terus ini tadi rectangle-nya masih di luar. Nah, ini bisa kita coba aja. Nah, gini udah masuk semua gitu. Tapi biasanya kalau lebih cepatnya, tadi aku caranya adalah aku cut, Ctrl X, terus tinggal di paste aja gitu. Gitu, Kak berarti dia. dari layar ya Kak? Iya, kita harus merhatiin si layer sini. Gitu. Harus pastiin semua objek-objek dan apapun itu teks, shape dan lain sebagainya itu harus masuk ke page si frame ini. Gitu. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Mungkin ada satu lagi bisa Aku Kak, sampai Aiman. boleh siapa namanya Kak Aiman. Aiman. Iya, Ini ya. ya betul Kak. Oke, silakan. Kalau dari aku sih pemula ya Kak ya baru pakai Figma juga Hmm. karena belum pernah megang juga nih Figma. Kalau emang dari aku sih ini kan temanya tuh mau apa nih yang frame-frame ini kayak eh, seluruh dari pekerjaan nanti di sini ada marketingnya gitu bisa secara spesifikasi. Terus yang di sampingnya juga kayak desain grafis. Nah, nanti nanti di sini filternya ini cuman ini baru setengahnya sih Kak, karena baru awal juga kan. Di sini nanti ada kayak contohnya kayak eh, remote gitu kan. Terus juga Hmm. di sini ada yang freelance gitu deh. Baru setengah juga Hmm. sih Kak.
Oke, udah dari Kak Aiman? Udah Kak. Oke, terima kasih ya Kak Aiman udah mau present konsepnya. Oke, untuk di sini karena emang ini masih wireframe ya, dan emang waktunya juga sedikit, jadi aku sangat memaklumi untuk desainnya belum pada jadi ya, kayaknya yang lain juga masih masih pada ngerjain juga nih, aku lihat. Oke, di sini mungkin Kak Aiman ini feedback dari aku bisa ditambahin. Oke, untuk ini karena belum jadi, untuk nextnya bisa dipikirin kayak menunya, kemudian mungkin di sini untuk notification bisa kita tambahin kayak profile kalau menu profile nggak mau ada di bawah. Kemudian untuk kayak kategori all jobs, marketing mungkin nanti bisa kayak finance, design gitu-gitu ya. Ini kita bisa eh, lebih rapihin lagi gitu untuk warnanya. Misalkan konsepnya mau warnanya hijau ini ya, dari logonya ini aku lihat misalkan hijau. Nah, kita coba bikin warna yang lebih clean gitu karena user kalau misalkan aplikasi nyari pekerjaan dengan warna yang terlalu colorful itu kadang membingungkan gitu. Mungkin bisa dipakai untuk membedakan dari marketing, finance, art, dan lain sebagainya itu kita bisa pakai icon aja gitu. Dan iconnya mungkin bisa kita pakai warna. Tapi kalau untuk card yang dibikin warna dan seperti ini tuh user em, akan ke distract gitu. Jadi tujuan dia utama bingung, ini mau nyari apa sih sebenarnya kayak gitu. Itu feedback dari aku untuk pewarnaan. Untuk tata letak ini bisa lebih dirapin lagi. Dan untuk kategori ini bisa lebih disimpelin lagi gitu ya. Nggak perlu terlalu gede makan space karena kita nanti tujuan utama user akan nyari list-list pekerjaannya dia gitu. Karena kalau untuk kategorinya dia nggak mau terlalu banyak, cukup bisa di sini dan bisa ngefilter di sini juga udah cukup buat user sebenarnya untuk nyari pekerjaan gitu. Nggak perlu terlalu banyak. Jadi untuk konten-kontennya nanti bisa lebih explore lagi, dan untuk filternya nanti apa aja mungkin bisa kayak pekerjaan ya tadi itu bisa remote, bisa full time atau enggak yang bisa WFH, terus banyak misalkan range gajinya dari sekian sampai sekian, kemudian dari lokasinya itu tuh banyak banget yang bisa difilter. Gitu ya Kak Aiman, feedback dari Oke aku. Kak, makasih ya. Sama-sama. Oke, kayaknya udah lagi pada ngerjain juga sih, ini aku lihat ya masih pada asik ngerjain. Jadi ya harapannya teman-teman di sini bisa lebih explore aja. Sebenarnya kalau UI UX itu emang nggak cukup ya waktu dengan ya 1,5 jam sampai 2 jam atau cuma 2 sesi. Karena emang belajarnya itu kita harus banyak explore desain gitu. Bahkan dulu pas awal-awal pun caranya adalah kita contoh aja dulu satu desain yang bagus menurut kita, kita contoh cara bikinnya kayak gimana. Tapi nggak harus nggak boleh kita post ya, kita kayak nyontek punya orang dulu, kita bikin dulu, oh kalau kita udah berhasil, terus nanti kita bikin ulang, dan itu dari idenya kita sendiri gitu. Jadi emang untuk belajarnya adalah banyak nyoba bikin apps, bikin web, kita explore karena gunain tools-toolsnya ini emang harus sering eh, dicoba gitu. Kalau enggak nanti bingung kayak shortcut gitu-gitu pun biasanya dari hasil sering pakai si shortcutnya gitu biar nggak bingung. Gitu dari aku balikin ke Kak Hendra. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Disti. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman eh, mungkin ada yang masih mau ini ya, apa ngerjain di Figma-nya masih diperbolehkan. Cuma ini untuk jam kelasnya udah selesai ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang dibingungin nanti bisa di keep dulu pertanyaannya atau mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bareng Kak Adisti bisa ditanyakan kembali. Oke, sebelum menutup kelas kita pada hari ini, teman-teman mungkin seperti biasa kita bakal foto bareng dulu. Mungkin teman-teman bisa on cam.
Oke, aku coba hitung ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin cukup sekian kelas malam hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Terus terima kasih juga buat Kak Adisti untuk mengisi kelas pada malam hari ini. Selamat beristirahat teman-teman. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.